Hanya menghitung hari saja, laga leg kedua timnas melawan Australia akan digelar di Sydney Football Stadium, 20 Maret 2025. Kedua tim Australia dan Indonesia sama-sama berambisi memenangkan matchday 7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tuan rumah di posisi kedua dengan modal 7 poin, sementara Indonesia mengintai di posisi ketiga dengan 6 poin hasil dari sekali kemenangan, 3 kali seri, dan 2 kali kalah. Pada pertemuan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tahun lalu, Indonesia hanya mampu bermain imbang tanpa gol dengan Australia. Dan tentu saja hal tersebut menjadi modal krusial bagi skuad Garuda guna kembali pulang minimal 1 poin dari Australia. 5 hari setelah dari Australia, Indonesia menjamu timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Akhirnya Patrick Kluivert telah memanggil 30 pemain timnas yang akhirnya tersisa 29 pemain saja karena Egy Maulana Fikri harus keluar dari daftar pemain akibat cedera. Dari 29 nama tersebut, masih didominasi oleh pemain-pemain era STY, Kluivert hanya menambah 5 nama baru, yaitu 4 naturalisasi, Ula Romeni, Joey Pelupesi, Dean James dan Emil Audero, ditambah 1 pemain lokal yaitu penyerang Dewa United Septian Bagaskara. Melihat komposisi pemain, sepertinya Patrick Kluivert tak melakukan banyak perubahan pada starting 11. Artinya, pemain-pemain era pelatih Shin Tae-yong masih jadi andalan dan tumpuan di lini masing-masing. Hal itu untuk menjaga chemistry para pemain. Kemungkinan besar pemain yang akan memulai debutnya adalah penyerang Oxford Ula Romeni, gelandang bertahan Joey Pelupesi. Patrick Kluivert adalah tipe pelatih yang menyukai sistem menyerang dengan pola 4-3-3, namun untuk menghadapi laga tandang melawan Australia bisa jadi Kluivert memakai pola 4-2-3-1. Pola ini cukup fleksibel juga untuk bisa dirubah ke 4-3-3 dan pola 4-2-3-1. Cukup bisa meladeni Australia yang biasa bermain dengan pola 4-4-2. Lalu jika pola 4-2-3-1 diterapkan Kluivert, siapa saja yang akan mengisi starting 11? Pertama, untuk di bawah Mistar kemungkinan masih dipercayakan Martin Paes. Meski Emil Audero sudah masuk dalam tim, ia kemungkinan masih sebagai pelapis Paes. Lalu di posisi 4 pemain belakang, 2 center back, 1 posisi jelas untuk Jai Itzes, dan 1 lagi antara Rido atau Hilgers. Tergantung coach Kluivert mana yang siap untuk jadi tandem Itzes. Di posisi bek kiri jelas Kelvin Verdong tak tergantikan di situ. Penampilan selama ini membuktikan Verdong pemain terbaik di posisi tersebut, meski di situ kini ada Dean James yang mempunyai kemampuan yang juga sangat baik. Di posisi bek kanan kemungkinan diisi oleh Kevin Dix, yang tampak sudah pulih dan siap untuk bermain, meski sempat cedera ketika membela klubnya saat melawan Chelsea. Sebagai pelapisnya ada Shandy Walsh atau juga Eliano Rangers. Untuk posisi 2 gelandang bertahan akan diisi oleh Tom Haye yang kemungkinan akan diduetkan dengan Joey Pelupesi. Tom akan menjadi motor penggeraknya dan Joey akan jadi tembok pertahanan pertama timnas yang akan menghalau serangan Australia. Sedangkan Jenner atau Nathan menjadi pelapis di posisi ini. Kemudian di posisi gelandang kiri yang juga diharapkan posisi ini bisa bertransformasi ke sayap kiri. Dengan absennya Ragnar bisa jadi Dean James mengisi pos tersebut. Ia mempunyai kemampuan bertahan dan menyerang yang sama baiknya, sehingga mudah juga apabila ada transformasi pola permainan. Di posisi gelandang kanan di posisi ini juga bisa bertransformasi ke sayap kanan. Ada Rafael Struijk di situ, dan juga ada pemain pelapis seperti Hoki dan Septian. Di gelandang serang Marcelino sepertinya tidak tergantikan, ia kemungkinan tetap akan jadi pilihan utama Kluivert di posisi itu. Dan untuk penyerang depan Kluivert dipastikan memasang penyerang Oxford yaitu Ula Romeni, dan kemungkinan Ramadan Sananta akan menjadi pelapisnya. Dari komposisi pemain dan dari prediksi starting line up tersebut, harapan untuk meraih target 1 poin di kandang Australia, terlebih dengan banyak pemain utama Australia yang banyak absen, bukan mustahil 1 poin itu bisa menjadi 3 poin. Semoga. Doa, harapan seluruh supporter timnas selalu mendukung perjuangan para punggawa timnas.
Yo yo! Indonesia!